Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Sahabat Umatan TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di mana saja Anda berada. Tema yang akan saya bawakan kali ini adalah menggali rahasia kejayaan umat Islam dalam Quran surat Al-Isra. Sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Isra berisi banyak dan kaya akan petunjuk bagi kita umat Islam untuk menjalani hidup dan kehidupan ini, dan terlebih jauh adalah menceritakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memulai awal kejayaan Islam sehingga dalam peradabannya bisa menguasai hampir 2/3 dunia. Salah satunya adalah yang terdapat di dalam ayat pertama dalam surat Al-Isra ini. Di mana di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan kemudian Mi'raj ke langit untuk mendapatkan perintah sholat 5 waktu, yang mana itu terjadi hanya dalam 1 malam saja. Sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, peristiwa Isra dan Mi'raj itu menjadi garis pembatas dan pembeda situasi kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya sebelum peristiwa itu dan sesudahnya, di mana Rasulullah dan umat Islam sebelum peristiwa ini itu mengalami situasi kondisi baik sosial, ekonomi, dan politiknya berada dalam kondisi dhaif, berada dalam kondisi yang amat sangat lemah. Dan puncak dari kondisi itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami peristiwa yang kita kenal dengan Amul Huzn, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kehilangan Khadijah, kehilangan pamannya Abu Thalib, dan kemudian mendapatkan pengusiran dari penduduk Taif yang diajak dakwah dan menolak ajakan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun setelah kejadian itu, ketika Allah Subhanahu wa taala menghiburnya dan dalam bentuk Isra dan Mi'rajnya memperjalankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa itu, maka 2 tahun kemudian Allah Subhanahu wa taala menghijrahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Dan di titik Madinah inilah keadaan Rasulullah yang tadinya dan para sahabat tadinya dhaif, lemah, menjadi berkuasa. Yang tadinya mustad'afina fil ard, orang-orang yang lemah menjadi punya kekuasaan. Yang tadinya tidak mempunyai kedudukan, Allah berikan kedudukan. Yang tadinya hidup penuh dengan ketakutan, maka Allah rubah menjadi aman. Dan titik tolaknya itu bermula dari ketika Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah. Sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan rahasia titik tolak awal kejayaan yang itu terjadi adalah setelah Rasulullah SAW mendapat pembaruan spiritualitas dari perjalanan di dalam Isra Mi'raj itu. Oleh karenanya, mari kita menggali hikmah dari ayat pertama ini yang mudah-mudahan bisa menjadi petunjuk buat kita untuk meraih kejayaan umat Islam yang dahulu dan relevansinya bagi kita untuk menegakkan dan mengembalikan kejayaan umat Islam hari ini, yang mana kondisinya umat Islam hari ini ibarat panggang jauh dari apinya, antara Islam yang ideal dengan umat Islamnya itu seakan-akan dipisahkan dan dijauhkan, sehingga jauh dari nilai-nilai keberkahan terlebih kejayaan. Sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Alladzi barakna haulahu
linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Allah Subhanahu wa taala mengawali ayat ini dengan kata subhana. Para mufassir mengatakan kata subhana ini adalah pensucian, bentuk tanzih, pensucian Allah dari sifat maha kekurangan dan ketidakmampuan. Dan juga ta'zim, pengagungan atas kebesaran Allah yang Allah tunjukkan dalam peristiwa Isra Mi'raj ini, yaitu perjalanan yang panjang, perjalanan yang butuh waktu yang lama, tetapi mudah bagi Allah untuk memperjalankan hambanya hanya dalam satu malam saja. Kata subhana ini haruslah kita membangun keyakinan dari pondasi awal bahwa Allah lah pusat sumber segala kemampuan, sumber segala kekuatan, dan sumber dari segala solusi yang menjadi permasalahan di dalam kehidupan kita. Sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini harus menjadi pondasi tegak keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian ayat ini diteruskan bunyinya dengan asra bi abdihi, yang telah memperjalankan hambanya. Asra adalah memperjalankan. Sehingga dalam konteks perjalanan Rasulullah ini, hakikatnya, af'alnya, atau yang memperjalankannya atau yang membuat perjalanan ini adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini rahasia yang pertama buat kita, bahwa kalau kita mau mendapatkan kejayaan, maka syarat pertama kita adalah kita harus mau diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang ingin berubah dengan caranya sendiri. Berapa banyak orang yang ingin berubah dengan ikhtiar dan konsep-konsepnya sendiri, tetapi lupa melibatkan dan menyandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran Amul Huzn, peristiwa yang terjadi sebelum Isra Mi'raj ini, adalah pelajaran di mana Allah Subhanahu wa taala ingin mengajarkan kepada Rasul agar tidak bergantung kepada istrinya, agar tidak bersandar kepada pamannya, dan tidak bergantung kepada pertolongan kaum lain. Salah satunya adalah kaum dari Taif, tetapi hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kunci pertama adalah kita harus mau diperjalankan oleh jalannya Allah Subhanahu wa taala, atau cara Allah Subhanahu wa taala yang kita kenal dengan istilah syariat ataupun thariqah, jalan dan cara yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah melanjutkan bi'abdihi, dialah yang telah memperjalankan hambanya. Hamba di sini konteksnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Allah menyebut mengambil dengan kata hambanya, yang ini menandakan ketawaduan dari hambanya itu sendiri, yaitu Rasulullah. Walaupun dia utusan Allah, walaupun dia kekasih Allah, walaupun dia pemimpin umat Islam, tetapi dia tetap menyandarkan dan berserah diri dengan ketawaduannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata abdun bermakna hamba. Dan ini menandakan bahwa siapapun kita, dengan nikmat apapun yang Allah berikan kepada kita, kekayaankah, kekuasaankah, maka kita tidak boleh menjadikan itu sebagai sebuah alat ukur kekuatan dan kesombongan kita. Karena sesungguhnya pemilik serta sumber daripada kemampuan, kekuatan kita, semua itu adalah titipan dan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kata bi'abdihi ini menandakan status seseorang hanya akan menjadi hamba dan dekat serta dimuliakan oleh Allah sehingga diakui menjadi hambanya adalah ketika dia mau menyerahkan kehidupannya untuk diperjalankan dengan cara dan aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka tak ada hamba kecuali dia mau berserah diri pada Allah, dan tidak ada juga status kemuliaan kecuali kita mau diperjalankan kepada Allah Subhanahu wa taala. Asra bi 'abdihi lailan. Kemudian Allah meneruskan dalam ayat ini lailan, bahwa perjalanan ini adalah perjalanan malam hari. Malam hari bukanlah sebuah kebetulan. Malam sebagai sebuah waktu
dalam Islam mempunyai keutamaan yang tersendiri, di mana waktu malam adalah waktu yang lebih hening, waktu yang lebih memungkinkan kita untuk fokus jauh dari kegaduhan dan keberisian aktivitas sebagaimana siang hari. Sehingga waktu malam adalah waktu yang paling mendukung dan paling nikmat untuk kita lebih fokus dan lebih konsentrasi membangun nilai spiritual kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam adalah waktu yang terbaik untuk ibadah, waktu yang terbaik untuk bagi kita merenung, berpikir kembali atas segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup dan kehidupan kita. Mental, spirit yang selalu terbangun hubungan transendennya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mental orang-orang yang selalu dan senantiasa akan memberikan dan membangun rencana perubahan bagi diri, hidup dan kehidupannya. Sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat ini bahwa perjalanan ini berangkat dari titik tolak masjid dan menuju kepada masjid. Masjid adalah tempat berkumpulnya umat Islam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan sebagai sebuah rahasia kejayaan umat Islam yang dibawa oleh Rasulullah dan para sahabat itu adalah bagaimana membangun hidup dan aktivitas kehidupan kita itu dibangun di atas tujuan pertama dan utama dari penciptaan Allah kepada kita, sehingga kita menjadi hidup dan diberikan kehidupan, yaitu ta'abbudan lillah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Bahwa ibadah itu bukan hanya sebatas ritual sholat, tetapi seluruh aktivitas kita ini harus dibangun sebagai bentuk ta'abbud dan penghambaan kepada Allah dan dalam tujuan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Masjid dalam Islam adalah simbol bagi tatanan masyarakat umat Islam, di mana di situ hidup dalam kepemimpinan. Ada imam pemimpin dan ada makmum pengikutnya yang dipimpin. Mereka tunduk dalam tujuan yang sama, yaitu beribadah kepada Allah, taat kepada pemimpinnya karena Allah. Masjid adalah simbol persatuan umat Islam. Masjid adalah simbol kesetaraan di dalam Islam. Status sosial apapun mereka tetap sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali ketakwaannya. Masjid adalah pusat peradaban Islam pertama kali, pusat pendidikan yang darinya lahir generasi yang membawa peradaban yang mulia yang kita kenal dengan nama ketakwaan. Oleh karenanya bagi umat Islam, seyogianya ketika kita ingin kembali kepada kejayaan, maka jangan pernah menjauhkan diri dari masjid dan jangan sampai menghilangkan status dan fungsi masjid yang seharusnya bukan sekedar tempat ibadah dan kemudian setelah keluarnya kosong dari pembangunan nilai-nilai keibadahan itu di dalam aktivitas kehidupannya di luar masjid. Sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzi barakna haulahu. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dalam ayat ini, Allah memberikan keberkahan sekitarnya. Dari sini kita harus pahami dan meyakini bahwa siapapun yang telah membangun visi misi hidupnya, dibangun di atas nilai penghambaan dan mencari keridhaan Allah, maka setiap langkah gerak dia dalam perjalanan kehidupannya itu dan sekelilingnya, maka yang akan dia dapatkan hanyalah kebaikan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan dan keberkahan yang bukan hanya berorientasi kepada duniawi, tetapi sebagaimana definisi barakah itu adalah ziyadatul khairil ilahi, yaitu meningkatnya kebaikan-kebaikan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala pada hidup dan kehidupan kita. Allah menjamin, "Lau anna ahlal qura amanu wattaqau." Kalaulah sebuah penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, maka Allah la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard.
Allah akan bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Nampak tilas Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa di Palestina adalah wilayah yang penuh dengan keberkahan, sumber daya alamnya baik yang datang dari dalam bumi seperti minyak ataupun tumbuh-tumbuhan, dan menjadi tempat ziarah pusat bagi umat Islam untuk melakukan haji dan umroh, sehingga wilayah itu menjadi penuh dengan keberkahan. Sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, linuriyahu min ayatina. Kemudian Allah menunjukkan bahwa dalam ayat ini Allah akan memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya. Sahabat sekalian, dalam perjalanan kehidupan di mana kita mau diperjalankan oleh Allah, maka ada situasi, kondisi, dan ujian-ujian. Tetapi ketahuilah bahwa di dalam ujian-ujian itu, dalam kesulitan-kesulitan itu, karena semua rahasianya adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan dan bantuan kepada kita atas setiap permasalahan kita. Dan itu akan menjadi ayat-ayat, akan menjadi bukti tanda-tanda kebesaran Allah, di mana ketika kita sudah tidak mampu atas segala sesuatu, ternyata dalam kondisi keputusasaan kita atau puncak nilai penyerahan diri kita, ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak pernah meninggalkan kita. Innahu huwas samiul basir. Kemudian Allah tegaskan di ayat ini, sesungguhnya Allah Sami, Dia Maha mendengar. Dia mendengar keluhan hamba-hambanya. Dia mendengar bagaimana beratnya seorang hamba mentaati perintahnya. Dan Allah basirun, Allah juga Maha melihat kondisi hamba-hambanya. Dari inilah kita seyogianya harus meyakini siapa saja yang telah menyerahkan dirinya untuk diatur di jalan Allah, ketahuilah bahwasanya riayatullah, pemeliharaan Allah, muraqabatullah, pengawasan Allah, kedekatan Allah Subhanahu wa taala, muraqabatullah kepada kita, dan kemudian nasrum minallah, pertolongan Allah itu selalu dan senantiasa dekat dengan kita, karena Allah akan melindungi dan akan mengawal setiap perjalanan kita. Dan inilah yang pada akhirnya kemudian menjadi spirit yang menjadi rahasia bagaimana Rasulullah SAW setelah peristiwa Isra dan Mi'rajnya pada akhirnya hadir kembali membawa mental yang lebih kuat, mental yang lebih tahan terhadap segala ujian dalam perjalanan kehidupan menegakkan risalah ini berikutnya. Dan kemudian terakhir ditutup dengan Mi'rajnya Nabi Muhammad ke langit, dan filosofinya adalah ketika Mi'raj maka dunia akan ditinggalkan dan terlihat semakin kecil menuju kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Besar. Menerima perintah salat juga adalah menyerahkan urusan kita kepada Allah, dan ini bisa dilihat filosofinya dari takbir pertama ketika kita mengucapkan Allahu Akbar. Ketika kita katakan bahwa Allah adalah Maha Besar, maka seluruh selain dari itu adalah kecil semua buat kita. Nilai ideologis dan keyakinan inilah yang harus kita bangun bagi umat Islam hari ini. Bagaimana kita meyakini dan menerima bahwa tidak ada kemuliaan dan tidak ada kejayaan kecuali kita kembali kepada jalan Allah, yaitu syariat Allah, yaitu dinul Islam. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fisilmi kaffah. Wahai orang yang beriman, yuk mari kita masuk ke dalam agama Islam ini secara kaffah. Kita terima seluruh kesempurnaan Islam ini untuk mengembalikan kejayaan kehidupan Islam. Ulama mengatakan la yasluh amru hadzal din illa billadzi khalaqalahum. Tidak akan pernah baik urusan agama ini kecuali dia dihadirkan kembali dan dibawa kembali sebagaimana dulu dia pernah menjadi baik dan menjadi jaya dibawa oleh orang-orang yang terdahulu sebelumnya. Sehingga Rasulullah dan para sahabat harus menjadi tauladan buat kita untuk menghadirkan kembali bagaimana cara mereka untuk kita wujudkan dan aplikasikan dalam memberikan kejayaan hidup dan kejayaan Islam saat ini.
Sekian, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.